Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Pak Erul Nizia, Saiful, Citra, dan Rahmatia Wahab. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Blended Learning, Hybrid Learning, dan pembelajaran berbasis multimedia. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi. Untuk itu saya persilahkan kepada Saiful selaku pemateri pertama untuk memaparkan materi. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful dari kelompok 8. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai tentang blended learning. Nah, secara etimologi istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning. Kata blend berarti campuran, yaitu bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik. Sedangkan learning yaitu memiliki makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau menggabungkan antara satu pola dengan pola lainnya. Menurut Elena Mossa tahun 2006 menyampaikan bahwa yang dicampurkan adalah ada dua unsur utama, yakni pembelajaran di kelas atau di classroom lesson dengan online learning. Adapun karakteristik dari blended learning yaitu yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pembelajaran langsung. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian. Yang keempat, yaitu guru dan orang tua beserta belajar memiliki peran yang sama penting. Model pembelajaran blended learning. Dalam model ini secara umum terdapat 6 model, yaitu yang pertama adalah face-to-face driver, yaitu melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium. Yang kedua yaitu rotasium, mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. Yang ketiga yaitu flex, yaitu memanfaatkan media internet dalam penyampaian pembelajaran kepada siswa. Yang keempat yaitu online lab, pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang laboratorium. Yang kelima yaitu self-blend, dalam hal ini siswa mengikuti kursus online. Yang keenam yaitu online drive, merupakan pembelajaran secara online di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet sehingga dapat mendownload atau mengunduh dari jarak jauh. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan blended learning. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, hemat waktu, hemat biaya. Yang ketiga, pembelajaran lebih efektif dan efisien, peserta mudah dalam mengakses materi pembelajaran. Yang kelima, peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri. Yang keenam yaitu memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Yang ketujuh yaitu peserta didik dapat melakukan diskusi dengan guru atau peserta didik lain di luar jam tatap muka. Yang kedelapan yaitu pengajar tidak terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk mengajar, menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet. Yang kesembilan yaitu memperluas jangkauan pembelajaran. Yang kesepuluh yaitu hasil yang optimal serta meningkatkan daya tarik pembelajaran. Adapun kekurangan dari blended learning yaitu yang pertama adalah sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta. Yang ketiga yaitu akses internet yang tidak merata di setiap tempat dan lain sebagainya. Selanjutnya bagian E, penerapan blended learning. Blended learning kini banyak digunakan oleh para penyelenggara pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kalau dahulu hanya universitas terbuka yang diizinkan menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, maka kini dengan terbitnya surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh, maka perguruan tinggi tertentu yang mempunyai kapasitas penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh menggunakan blended learning juga telah diizinkan penyelenggaraannya. Penerapan blended
learning dalam pendidikan dasar dan menengah tidak begitu dibutuhkan jika penerapannya disamakan dengan penerapan blended learning di perguruan tinggi. Pada pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah, harus menerapkan tatap muka dalam pembelajarannya, akan tetapi bukan berarti dalam pendidikan dasar dan menengah tidak dapat menerapkan blended learning. Berikutnya, konsep hybrid learning. Bagian A, konsep hybrid learning. Hybrid learning merupakan sistem atau metode pembelajaran yang dilakukan secara daring namun juga dikombinasikan dengan pertemuan tatap muka untuk beberapa jam. 5 poin penting pembelajaran hybrid learning. Terdapat 5 poin penting atau kunci utama dalam penerapan proses pembelajaran hybrid learning. Dalam penerapannya, hybrid learning menekankan penerapan teori pembelajaran Keller, Gagne, Bloom, Merrill, Clark, dan Gray. Bagian B, karakteristik hybrid learning. Beberapa aspek di bawah ini yaitu pembelajaran tatap muka, pembelajaran berbasis web, dan pembelajaran didukung media cetak atau modul elektronik dengan berbagai multimedia lainnya. D. Kelebihan dan kekurangan hybrid learning. Kelebihan pembelajaran hybrid learning. 1. Antara peserta didik dan tenaga pendidik akan menjalin hubungan emosional yang lebih baik. 2. Waktu belajar lebih fleksibel. 3. Peserta didik dapat kembali bersosialisasi serta berinteraksi secara langsung. 4. Mengurangi rasa malas yang telah melembangga dalam jiwa kaum rebahan. 5. Kembali menekankan pentingnya pembelajaran secara tatap muka. Sedangkan kekurangan pembelajaran hybrid learning. 1. Orang tua harus kembali beradaptasi dengan situasi yang berkaitan dengan sistem pembelajaran hybrid learning. 2. Bisa menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 bila penggunaan protokol kesehatan tidak dilakukan secara ketat. 3. Bila diterapkan dalam ruang lingkup perkuliahan, bagi sebagian orang yang merantau akan sedikit merepotkan. E. Penerapan hybrid learning. Penerapan pembelajaran hybrid learning sama halnya seperti pembelajaran yang dilakukan selama ini, yakni dimulai dari persiapan. Persiapan hybrid learning dimulai dengan melakukan analisis peserta didik, konteks, dan konten pembelajaran. Dari hasil analisis ini kemudian dipetakan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa melalui tatap muka atau jarak jauh. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut dituangkan ke dalam bentuk silabus atau rencana pembelajaran. Pelaksanaan hybrid learning kemudian dapat dilaksanakan dengan melakukan pembagian peserta didik atau melaksanakan pembelajaran dalam satu kelas dan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 2 shift. Selanjutnya, pengertian multimedia. Multimedia adalah media menggabungkan 2 unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi 2 kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif.
Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensi atau berurutan. Contohnya TV dan film. Sedangkan multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. Secara sederhana, multimedia diartikan sebagai lebih dari satu media. Arti multimedia yang umumnya dikenal dewasa ini adalah berbagai macam kombinasi grafis, teks, suara, video, dan animasi. Penggabungan ini merupakan suatu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi pelajaran. Konsep penggabungan ini dengan sendirinya memerlukan beberapa jenis peralatan perangkat keras yang masing-masing tetap menjalankan fungsi utamanya sebagaimana biasanya. Dan komputer merupakan pengendalian seluruh peralatan ini. Multimedia bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas. B. Multimedia pembelajaran. Proyek berbasis multimedia pembelajaran adalah metode pengajaran di mana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam perjalanan merancang, merencanakan, dan memproduksi produk multimedia. Produk multimedia berbasis presentasi seperti slideshow terkomputerisasi, sebuah situs web atau video. Presentasi ini akan mencakup bukti bahwa siswa sudah menguasai konsep-konsep kunci dan proses yang dibutuhkan untuk mengajar dan akan menjadi sumber kebanggaan yang besar bagi mereka. Media dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan guru. Media juga berfungsi untuk pembelajaran individual, di mana kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa atau pola bermedia. Bagian C. Elemen-elemen multimedia. Elemen multimedia terdiri atas teks, gambar, suara, animasi, dan video. Pada poin teks dapat disajikan dengan berbagai bentuk font maupun ukuran, terdiri atas unformatted text, formatted text, serta hypertext. Pada poin gambar, atribut dari gambar sendiri tergantung terhadap resolusi gambar dan kedalaman bit gambar. Dicontohkan dalam perbandingan perbedaan output antara web, laser printer, dan height and image tester. Terdiri dari gambar berbasis bitmap dan gambar berbasis vektor. Pada poin 3 yaitu suara, penyajian suara merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian suatu informasi. Contohnya, narasi merupakan kelengkapan dari penjelasan yang dilihat melalui video. Suara dapat lebih menjelaskan karakteristik suatu gambar, misalnya musik, dan suara efek atau sound effect, maupun suara asli atau real sound. Pada poin 4 yaitu animasi. Animasi dapat diartikan sebagai sebuah objek yang bergerak dinamis dan tidak statis. Animasi bisa berupa gerak sebuah objek dari tempat yang satu ke tempat yang lain, perubahan warna atau perubahan bentuk. Serta pada poin terakhir yaitu video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak.
Video sendiri sangat erat kaitannya dengan motion and sound seperti pada video analog dan video digital. Pada bagian D, perangkat multimedia. Poin 1, perangkat keras. Perangkat keras dalam multimedia pada umumnya adalah komputer yang terdiri atas input, output, dan storage. Pada poin 2, perangkat lunak. Perangkat lunak atau aplikasi yang mendukung untuk sarana multimedia antara lain pengolah teks, pengolah gambar, pengolah suara, pengolah animasi, serta pengolah video. Penerapan aplikasi multimedia. Pembelajaran berbasis komputer multimedia lingkungan yang terdiri dari gambar seperti animasi dan kata-kata seperti narasi menawarkan tempat yang berpotensi kuat untuk meningkatkan pemahaman siswa. Berbagai aplikasi multimedia, yakni yang pertama aplikasi presentasi. Dalam sudut pandang proses pembelajaran, presentasi merupakan salah satu metode pembelajaran. Penggunaannya yang menempati frekuensi paling tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Poin 2, CBT atau Computer Based Training. Multimedia digunakan untuk mempermudah pembelajaran tentang pengetahuan yang menuntut penyajian visual. Contoh, CBT digunakan untuk menunjukkan cara membersihkan dan menguji busi. Poin 3, aplikasi hiburan. Digunakan dalam program-program permainan untuk membentuk suasana yang lebih menarik dan interaktif. Poin 4, aplikasi pendidikan. Digunakan untuk memvisualisasikan pelajaran-pelajaran yang sulit diterangkan, misalnya fisika, kimia, dan matematika dengan cara konvensional. Poin 5, aplikasi penyajian informasi. Dapat dipakai untuk membentuk ensiklopedia atau kamus yang melibatkan teks, gambar, dan suara. Selain itu, multimedia juga memungkinkan penerbitan elektronis baik dalam bentuk buku elektronis maupun koran elektronis. Pada poin 6, aplikasi interaktif. Kios adalah tempat informasi yang biasa dijumpai pada tempat-tempat umum, misalnya mall atau universitas. Beberapa model multimedia interaktif diantaranya model drill, model tutorial, model simulasi, dan model games. Poin 7, aplikasi telekonferensi. Bagaimana bekerja dalam pembelajaran multimedia Alessi dan Trollip menggambarkan bagaimana lingkungan belajar efektif yang dirancang termasuk lingkungan belajar multimedia mencakup 4 elemen. Yang pertama, penyajian informasi. Kedua, bimbingan mengenai bagaimana untuk melanjutkan. Yang ketiga, praktik untuk kelancaran dan retensi. Dan yang keempat, penilaian untuk menentukan kebutuhan untuk perbaikan dan langkah berikutnya. Pada poin 8, video pembelajaran. Selain CD interaktif, video termasuk media yang dapat digunakan untuk pembelajaran di SD. Video ini bersifat interaktif tutorial membimbing siswa untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi. Poin 9, internet. Internet singkatan dari Interconnection and Networking adalah jaringan informasi global, yaitu the largest global network of computers that enable people throughout of the world to connect with each other. Keuntungan menggunakan multimedia pembelajaran. Yang pertama, keuntungan menggunakan multimedia interaktif dalam pembelajaran diantaranya: yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, pengajar akan selalu dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Yang kedua, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar atau video dalam suatu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, menambah motivasi pembelajar selama proses belajar mengajar hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kelima, mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan hanya sekedar dalam penjelasan atau alat peraga yang konvensional.
Yang keenam, melatih pembelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, penggunaan perangkat lunak multimedia dalam proses belajar mengajar menurut Davis dan Crowther akan meningkatkan efisiensi, meningkatkan motivasi, memfasilitasi belajar eksperimental, konsisten dengan belajar terpusat siswa, dan memandu untuk belajar lebih baik. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Yang kedua, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. Yang ketiga, pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Yang keempat, lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing pembelajar atau siswa. Yang kelima, adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif sehingga menarik pembelajar atau siswa dan memungkinkan pihak berkepentingan orang tua siswa maupun guru dapat turut serta menyukseskan proses pembelajaran dengan cara mengecek tugas-tugas yang dikerjakan siswa secara online. Serta yang terakhir, yaitu pada poin 7, penggunaan perangkat lunak multimedia dalam proses belajar mengajar menurut Davis dan Crowther akan meningkatkan efisiensi, meningkatkan motivasi, memfasilitasi belajar eksperimental, konsisten dengan belajar terpusat siswa, dan memandu untuk belajar lebih baik.